Pada episode selanjutnya oleh karena itu, dalam serangan balik tadi, Xiao Yan memang dirugikan. Tidak jauh dari sana, Yue Yu juga dengan jelas melihat jejak keadaan Xiao Yan. Saat dia hendak bergerak, dia tidak punya pilihan selain menatap beberapa monster tua yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia harus berhenti. Kemudian dia mengerutkan kening. Bahkan dengan pengalaman Yue Yu, guntur misterius ini hanya dikenal dengan namanya, tetapi tidak terduga ketika saya melihatnya hari ini, guntur misterius ini memang layak disebut sebagai pembunuh apoteker. Dan melihat langit yang kosong pada saat itu, kulit tetua ketiga juga menjadi sangat menarik. Kesempatan besar seperti ini jarang terjadi. Di atas langit, badai energi yang mengerikan mengamuk dengan liar. Ruang dalam radius 100 zang berubah menjadi gelap gulita pada saat ini. Turun, semuanya runtuh, melihat ruang gelap gulita di langit, ekspresi kebanyakan orang telah berubah. Bahkan jika mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih jarang bagi seorang apoteker tingkat ini untuk bertemu dan Lei. Jika mereka terjebak dalam badai energi di awan petir, dengan kekuatan mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat mendukung mereka selama 2 napas waktu, dan bahkan jiwa mereka akan hancur di dalamnya. Lalu Xiao Yan benar-benar berani melawan guntur misterius itu. Itu adalah guntur misterius yang sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 4 yang sangat kuat. Ketika para tetua di loteng melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa bergumam kaget. Kalau begitu Xiao Yan adalah kekuatan puncak Samsung Doudi. Jika Anda harus berurusan dengan guntur misterius, itu bukan masalah besar. Tetapi jika ada begitu banyak iblis misterius yang dapat ditangani Lei Xiao Yan sendirian, penatua ketiga, mengenakan pakaian biasa, melirik ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan guntur misterius semacam ini sangat menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4 biasa tidak akan berani menerima pukulan barusan. Mendengar ini, tetua yang mengenakan kemeja basket di samping sedikit terkejut. Meskipun mereka sudah menduganya, ketika mereka mendengar konfirmasi tetua ketiga, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Mereka berlatih begitu banyak. Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 4 hari ini, tetapi Xiao Yan, pada usia seperti itu, tidak hanya mencapai tingkat puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga teknologi pemurnian bahkan lebih sempurna, dan sebagainya, tetapi mereka semua melampaui mereka, yang benar-benar membuat orang harus patuh. Anak ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka kali ini dia bisa menggambar awan petir setingkat Xuan Molei. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih juga melihat ke langit yang menakutkan. Di langit Lei Yun tertawa. Mengapa orang ini terlihat seperti Xiao Yan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Xiao Yan mendapatkan pil obat kekaisaran? Seorang kepala botak dalam kelompok itu bergumam pada dirinya sendiri. Muer, apa yang kamu lihat? Tanya pria berbaju abu-abu itu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kepala botak itu menggumamkan sesuatu yang mustahil. Petir hitam berkedip di mata hitam Xiao Yan. Telapak tangan Xiao Yan dengan lembut membelai penguasa berat yang sama gelapnya di belakangnya, dan bergumam dengan suara rendah. Petir hitam berpotongan di awan gelap semakin intens. Setelah tiba, atmosfer seluruh langit menjadi sangat tertekan. Setelah sekitar 10 detik, awan guntur di seluruh langit retak terbuka. Segera, guntur hitam besar sekitar setengah kaki panjang dan lebar, dengan suara keras bergema di langit dan bumi. Guntur raksasa hitam itu seperti ular sanca hitam besar, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan kemudian memuntahkan surat ular. Seolah-olah itu akan mencabik-cabik Xiao Yan, piton hitam itu menembak dengan keras dari awan gelap, dan target yang ditembakkannya adalah Xiao Yan di atas rumah kayu itu. Melihat ular sanca hitam yang diubah oleh Xuan Molei jatuh, mata Xiao Yan memancarkan pandangan yang bermartabat, dan ketika dia menggenggamnya di telapak tangannya, seorang penguasa kuno besar dari berbagai api muncul. Api membelah penguasa gelombang, dengan suara rendah, bayangan penguasa muncul dengan padat dalam sekejap, dan dalam 2 atau 3 napas,
itu berubah menjadi lapisan bayangan kedap udara dengan kekuatan api besar, membungkus tubuh Xiao Yan sebanyak mungkin. Piton hitam datang dengan ledakan, dan ketika melewati ruang sekitarnya di langit, meskipun sedikit dilemahkan oleh kekuatan api, ia masih membawa kekuatan langit dan bumi, menggigit dengan keras di kaki bayangan. Segera, suara ledakan dan guntur menggelegar bergema di langit dan bumi. Kemarahan bergemuruh, dan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan oleh penguasa, padat seperti ular perak kecil, menghancurkan seluruh rumah kayu. Bayangan para penguasa berlapis-lapis di atas satu sama lain, seolah-olah mereka tidak ada habisnya, dan mereka menjatuhkan semua guntur raksasa yang menakutkan. Setelah beberapa saat, teriakan rendah terdengar, dan beberapa penguasa besar tiba-tiba berkumpul, dan segera melesat keluar, membanting ke langit. Di atas awan petir yang memenuhi langit terbelah oleh yang terakhir. Dengan satu gerakan untuk memecah guntur yang marah, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, mengepalkan telapak tangannya yang mati rasa, lalu mengangkat penggaris yang berat itu dengan berat, mengangkat kepalanya, dan berteriak, sepertinya retakan kecil dibuat oleh serangan Xiao Yan, dan awan gelap yang menekan Wu Kansu membengkak lebih dan lebih keras setelah beberapa saat. Suara gemerincing bergema lagi, dan guntur hitam yang 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya keluar dari awan hitam lagi. Kaulah yang menunggu melihat guntur langit hitam yang melintasi langit dengan mata berapi-api. Xiao Yan tertawa keras, dan tangannya membentuk simpul seperti kilat. Huang Kuan Palem hancurkan untukku, kekuatan api yang mengerikan muncul di seluruh sidik jari energi besar, dan kemudian muncul di depan Xiao Yan, dan segera bergidik, meraung, dan akhirnya bertemu raksasa tanpa gentar dalam tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di bawah guntur. Sidik jari energi bertabrakan dengan guntur raksasa, dan cahaya hitam besar dan api berwarna-warni meledak seperti kembang api di langit. Itu sangat ulet dan menghantam Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan langit dan bumi, tapi aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menolak, melihat guntur perak yang benar-benar secara paksa menghancurkan telapak tangan Huang Kuan. Mata Xiao Yan berbinar terkejut, dia segera tersenyum, dan sidik jarinya bergerak lagi. Karena Xiao Yan juga menemukan bahwa petir misterius yang awalnya menakutkan ini perlahan melemah di bawah serangannya sendiri. Kemudian, mata gelap Xiao Yan juga memiliki pemikiran yang berbeda. Saat sidik jari berubah, sidik jari energi besar lainnya muncul, bertabrakan dengan guntur hitam misterius yang tersisa, dan akhirnya keduanya dimusnahkan dalam ledakan yang menggelegar. Di loteng halaman keluarga Yue, melihat Xiao Yan yang secara paksa menghancurkan 2 petir, banyak orang tercengang. Selain lamban, ada juga sedikit kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Bagaimana Lei Yun, yang tadinya cukup takut di tangan apoteker, menjadi begitu rentan di tangan anak ini? Xiao Yan menghancurkan 2 guntur misterius hitam satu demi satu, dan awan gelap itu tampaknya menjadi lebih marah. Saat ini, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan satu demi satu, kilat menerobos awan hitam seperti ular piton hitam, dan kemudian menghancurkannya, satu demi satu dengan ganas, untuk Xiao Yan di atas rumah kayu. Melihat guntur misterius hitam pekat yang jatuh dari langit, mata Xiao Yan bersinar dengan antusias. Pengalaman bertahun-tahun ini telah menciptakan kepribadiannya yang tenang, tapi mungkin itu karena dia akan segera pergi. Dia tampak sangat arogan, dan itu harus terjadi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini baru saja memiliki jejak kekuatan dan kepercayaan diri yang benar-benar sesuai dengan usianya. Api putih susu naik ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawa itu terdengar seperti guntur, bergema di seluruh halaman keluarga Yue. Segera, jubah lengan bajunya berkibar dengan keras. Itu mengalir keluar, dan segera menghadapi misterius hitam kilat yang memenuhi langit tanpa rasa takut. Ledakan guntur besar meletus satu demi satu di langit, dan setiap kali meletus, itu akan menyebabkan sedikit getaran di ruang dunia ini. Di langit, guntur misterius hitam itu luar biasa, dan penampilan apokaliptik ini membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka.
Di atas rumah kayu, setelah bertarung melawan petir hitam misterius selama puluhan kali, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi pucat, dan bahkan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Meskipun begitu, antusiasme di matanya sama sekali tidak terlihat, tidak pernah melemah. Tidak, guntur misterius ini masih terlalu kuat sekarang, itu harus dilemahkan, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan guntur yang mati rasa dengan cepat mengalir melalui meridian di tubuh, menyebabkan tubuh Xiao Yan merasakan kelemahan, dan dalam proses melawan, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian.